dan syukur ya, yang di share di grup. Kenapa kok kita membahas tentang bab sabar dan syukur? Rasulullah menyampaikan, orang Islam itu, orang yang beriman itu diberikan keberkahan. Apapun keadaannya, maka Allah catat semua baik. Satu, ketika diberikan anugerah kenikmatan, orang beriman itu kalau bersyukur, maka itu baik baginya. Ketika dikasih ujian, sakit, dikasih ujian kesusahan, terus dia bersabar, maka dia dicatat baik juga. Nah, jadi dua keadaan tuh. Pas seneng kita bersyukur, pas susah kita sabar. Nah, tuntunannya Rasulullah, kalau kamu bersyukur, maka kesyukurannya tanpa tapi. Nah, apa? Kesyukuran tanpa tapi. Maksudnya gimana? Nek syukur itu aja pakai tapi. Contoh yang gampang, dikasih kue gitu ya, alhamdulillah kita enak, begitu banget. Tapi kok nggak enak? Nah, itu ada tapinya tuh. Berarti syukurnya kurang. Maka syukur yang benar adalah kesyukuran tanpa tapi. Kalau urusan yang kedua, ketika dikasih kesusahan, kasih ujian, maka sabar. Kesabaran tanpa tepi. Oh, beda ya. Kalau yang syukur tanpa tapi. Tapi kalau sabar tanpa tepi. Maksudnya kenapa? Karena kesabaran itu nggak boleh ada batas. Aku nggak sabar sama kamu gitu ya, ada batas tuh. Kalau sabar berarti nggak boleh ada batasan. Jadi biar apa? Loss. Maka Allah juga akan kasih pahalanya itu lebih banyak orang yang bersabar. Sekarang bab syukur dulu. Kenapa kalau kita diperintah syukur? Ternyata syukur itu menambah semua pahala. Pertanyaannya sekarang, antara sabar dan syukur, mana yang lebih gampang dikerjakan, Pak Bu? Mana? Hah? Syukur apa sabar? Syukur. Enak syukur, Pak. Duit langsung syukuran yuk, mangan-mangan ya, gampang itu. Sabar itu susah. Ternyata Pak Bu, sesungguhnya yang lebih sulit adalah syukur. Kenapa kok sulit? Karena ketika kita dikasih nikmat, kita itu lupa. Makanya kita itu susah itu syukurnya. Jangan boleh cek hari ini kita bernapas berapa kali, Bu? Nah, nggak hitung ya. Bersyukur apa enggak atas nikmat napas itu? Jangan kalau wisata ke mana rumah sakit, tabung oksigen untuk orang yang bernapas, satu tabung itu kebutuhan untuk orang yang lagi sakit satu hari 800.000 satu tabung ya. Sekarang kita itu napas hahu-hahu gitu ya. Nah, gratis itu. Bayangin, kalau kita suruh bayar 800.000 bengek itu, mungkin mati gara-gara mikirin bayaran, betul ya? Tapi kita itu nggak bisa itu bersyukur. Makanya Allah itu sampai mengingatkan, banyak orang yang lalai, orang yang tidak mau bersyukur karena saking banyaknya. Nah, sampai Allah menegaskan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu itu ngitung-ngitung nikmat Allah itu nggak akan bisa ngitung. Karena saking banyaknya, makanya kita itu nggak pernah ingat. Kira-kira benar ya? Makanya kalau syukur, kira-kira kapan kita baca alhamdulillah itu? Pada saat kapan, Bu Pak? Bisa senang. Pas zikir ya? Berapa kali sehari? Zikir itu alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Judulnya bukan alhamdulillah, tapi hamlah, 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 hamlah yopo gitu ya. Cuman malaikat yang mudah-mudahan tahu ya, insya Allah malaikat itu paham. Makanya kalau ada orang zikir yang cepat itu ya, apalagi yang zikiran kritik, itu yang dibaca kira-kira apa? Itu nggak keluar itu. Alhamdulillah itu nggak benar. Padahal bacaan alhamdulillah itu maha suci, segala puji-pujian hanya untuk Allah. Tapi kalau hamlah, hamlah, hamlah yopo gitu ya, secara bahasa udah ya ropah ya. Nah,
Sekarang gimana caranya bersyukur? Syukur itu ada 3 rukunnya. Nah, 3 rukunnya. Orang yang dikatakan bersyukur kalau melaksanakan ketiga-tiganya ini. Rukun yang pertama, asyukuru bil qalbi. Syukur itu dari hati dulu, dengan hati. Dengan hati itu maksudnya gimana? Saya mengakui atas pemberiannya, entah yang diberi, yang memberi itu Allah, berarti saya mengakui ini pemberian dari Allah. Oh, saya bisa hidup, bisa napas, maka saya bersyukur sama Allah. Mengakui ini Allah yang kasih napas buat saya. Makanya kalau bangun tidur kita bacaan apa? Bacanya apa? Allahumma barik lana. Enggak ya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur, ya. Jadi kalau bangun itu kita alhamdulillah, yang disebut tuh alhamdulillahnya tuh. Terima kasih Allah, engkau bangunkan lagi saya, engkau hidupkan setelah engkau matikan saya, gitu ya. Kita kalau habis minum baca apa? Alhamdulillah, ya. Nah, habis makan doa, habis kita ceklek ya, ngagetin budania, ya. Jadi yang di situ biar tidak ngantuk, gitu. Makanya emang di setel gitu emang mimiknya, ya. Pokoknya sebentar-bentar grek gitu, kaget, ya. Kayak kalau ada gempa itu, ya. Nah, jadi kalau kita bersyukur nomor 1 mengakui. Kalau saya diberikan sama seseorang, misalnya saya dikasih baju, misalnya umpama sama Pak Tiswanto, ibu-ibu dikasih jilbab sama temen, maka kita harus mengakui itu. Dalam hati akan bilang, aduh makasih, saya ini ingat-ingat pemberiannya Pak Tiswanto. Oh, ini jilbab ini yang dikasih sama Ibu A, Ibu B. Nah gitu. Itu namanya mengakui dalam hati. Terus kapan rukun yang kedua dilaksanakan? Langsung. Rukun yang kedua adalah asyukuru bilisan. Bilisan itu ngapain? Mengakui dengan mengucapkan. Kalau dikasih sama Allah, maka bahasanya alhamdulillahirabbil. Bahkan para ulama itu ngajarin di surat An-Nasr yang idajah, suratnya pendek banget. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi kalau kamu sudah selesai semua, fasabbih, kamu segera angkat itu maha suci Allah. Hamdalah dulu, alhamdulillah. Tapi bukan sekedar alhamdulillah saja, langsung kamu sambung dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Itu para ulama. Kenapa? Karena setelah alhamdulillah, bisa jadi rezeki yang saya terima ini besok menjadi ujian buat saya. Oh, maka disuruhnya astagfirullahaladzim. Itu di surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, 3 ayat yang terakhir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka kamu segeralah bertasbih pada Allah. Nah, mengagungkan nama Allah. Yang kedua, segeralah kamu dalam ampunan Allah. Jadi setelah alhamdulillah, astagfirullah. Nah, itu tuntunannya. Ya. Kalau kita yang kedua ini dikasih sama manusia, maka asyukuru bil qalbinya ngomongnya apa? Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Nah, itu bahasanya. Tapi kalau sama Allah, bahasanya alhamdulillah. Itu nomor 2. Yang ketiga, asyukru bil amal. Rukun yang ketiga, setelah dari hati keluar lisan, langsung pakai amalan. Amalannya apa? Kalau bahasa kita Indonesia itu, kalau saya dikasih bacaannya apa tadi lisannya? Terima. Jadi saya habis terima harus ngasih, itu rumusnya. Kalau orang makan terus nggak pernah buang, kira-kira bentuknya kayak apa tuh? Hah? Oh, bantet itu. Dan itu jadi penyakit. Maka kalau orang itu diberi, Pak Bu, rumusnya harus dikeluarin. Ada hak bagi dia juga. Cuman cara ngasihnya berbeda. Nah, cara ngasih yang berbeda gimana? Saya dikasih sama misalnya tetangga Budi ngasih mie gitu ya. Nih dibuatin mie, kasih mendoan. Kira-kira saya terima kasih ngembaliin piringnya itu kosongan atau ini Budi ini piringnya gitu. Ini kok kurang ajar banget gitu ya. Nah, lu kok panen ini gitu kan bahasanya. Maka kita harus ngembaliin.
terima langsung harus kasih. Kasihnya kira-kira apa? Bentuknya mie apa enggak? Dikasih mie terus tak balik mie gitu. Kira-kira enak apa enggak? Enggak. Maka harus dikasih yang lain bentuknya. Nah, itu namanya ungkapan amaliyah. Ya. Sama kalau Allah yang ngasih rezeki sama kita, maka kita amaliyahnya adalah bil amalinya harus menggunakan apa yang diberikan itu sesuai fungsinya. Yang kedua, kita pakai untuk beribadah sama Allah, maka Allah akan tambahkan rezeki itu buat kita. Ini rumusnya, ya. Contoh, kalau sama manusia itu gampang banget. Kalau sama manusia, kalau sama Allah kan kita nggak pernah ngitung, bener nggak? Saya kasih contoh. Saya misalnya dikasih baju sama Pak Deswanto, umpama. Terus baju ini setiap kali dikasih itu ya, pas dikasih ke tempat Deswanto, saya pakai bajunya. Bajunya saya pakai sesuai fungsinya. Kira-kira yang ngasih itu seneng apa enggak? Seneng banget itu. Masya Allah, Pak Ison ini baju saya pada wis lusuh dipakai terus itu, ya kan? Itu senengnya luar biasa yang ngasih. Maka orang yang ngasih dia akan mikir, oh berarti ini bapak ini kalau saya kasih open, maka kalau saya ngasih pasti nanti dipakai terus gitu. Maka orang yang kayak gini besok tak kasih yang lain wis. Nah ini nanti pasti begitu. Bener apa enggak? Allah itu sama gitu. Allah itu polanya seperti itu. Makin kita berterima kasih menggunakan apa yang diberikan sama Allah, maka Allah tambahkan. Makanya lain syakartum la azidanakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Dalil ini cara memaknainya gimana? Kalau saya dikasih rezeki, saya harus kembalikan. Oh, sebagian saya infakin, itu rezeki harta. Saya dikasih baju nih, saya bisa beli baju. Kok bagus ya? Alhamdulillah ya Allah, saya bisa beli baju bagus. Baju bagus itu untuk apa? Harus saya pakai untuk ibadah sama Allah. Sekali waktu pakai pengajian, sekali waktu pakai ke masjid ya. Jangan cuman kalau lagi jalan-jalan dipakai tapi nggak pernah ke masjid. Pas ke masjid kamu nggak usah deh, kamu khusus ke mall gitu enggak. Nah itu nanti dia juga meri ya. Bahasanya itu iri. Maka setiap harta kita usahakan pernah digunakan untuk beramal baik, ibadah. Nah itu yang harus dilakukan ya. Sekarang gimana caranya kalau kita memaknai setiap keadaan itu menjadi amal soleh? Maka kita sering-seringlah satu, kalau melakukan sesuatu amalan dengan bismillah diakhiri dengan hamdalah. Nah itu berarti kita alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi setiap kali kita menerima kebaikan jangan pakai tapi. Oh, itu rumusnya ya. Nah sekarang bab yang kedua. Bab yang kedua adalah bab sabar. Sabar, orang bilang susah nih sabar. Sesungguhnya setiap ujian itu sudah ditentukan sama Allah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wat tamarat dan seterusnya. Ya. Ayatnya di Al-Baqarah. Bahwa Allah itu menguji kita, ada lapar, ada rasa takut, ada kehilangan jiwa, ada kehilangan harta, kehilangan nggak punya buah-buahan. Kalau di Saudi itu ya, zamannya nabi-nabi itu nggak ada buah-buahan, makanya dalilnya begitu tuh ya. Hilang harta, kita dikasih miskin, susah gitu ya, hidupnya berat. Kayak kemarin ada ujian apa? Banjir. Kalau di kita yang barusan itu gempa bumi Banyuwangi ya, gempa ya gitu ya. Pokoknya kalau udah gempa terus ngapain kita? Keluar rumah, tapi lupa doa. Gempa Pak De gempa Bude, ayo keluar, tapi nggak berdoa, ya. Jadi cuman suruh keluar toh. Minimal itu harus baca istighfar. Nah, minimal. Kenapa? Karena setiap kejadian pasti ada sesuatu. Kenapa Allah menguji? Allah itu pengen kita itu balik sama Allah. Nah, ujian itu sungguhnya untuk mengembalikan setiap hambanya biar kembali kepada Allah. Kalau kita sehat kira-kira ingat sama Allah apa enggak? Jarang ya.
Kalau kita sehat, enak terus, wah hidup enak. Nggak pernah ini susah gitu. Kira-kira ingat sama Allah apa nggak? Jarang ya, jarang. Tapi coba sekali langsung dikasih sakit, bengek, batuk gitu ya. Kira-kira gimana? Oh, batuk aja itu udah wah gitu ya. Maka kalau doa pasti akan berbeda. Kalau doa iya Allah, ya kan beda itu rasanya. Coba kalau sehat biasa. Itu Allah pengen setiap umat itu harus kembali. Maka kalau ada musibah berarti banyak orang yang lalai di wilayah itu. Nah, jadi hikmahnya begitu Pak. Dulu ada wilayah yang di zamannya Nabi Samud, ya. Nah, di sana banyak maksiat tidak karu-karuan. Akhirnya apa? Allah langsung timpakan musibah, hilang semua. Gunung ditumpuin, plak, selesai. Ya. Kenapa begitu? Tapi kan di sana ada orang yang beriman, jadi kena juga. Nah itu kecipratan, ya bahasanya. Tapi kecipratannya kalau orang yang beriman, maka itu surga baginya. Ya. Jadi kalau kita misalnya kayak kemarin ada musibah banjir, ada kena yang meninggal, maka yang meninggal itu jadi jihad. Jadi jaminannya begitu bagi orang yang beriman. Kalau yang nggak beriman, ya sudah itu tambah itu sebagai adat yang langsung dikasih di dunia. Itu bedanya. Maka ketika kita itu ada ujian, bersabarlah tanpa tepi. Nggak boleh pakai yang lain-lain, nggak pakai batasan gitu maksudnya. Sekarang, lantas rukun sabar gimana? Ada 3 juga sabar itu. 1, mengakui dalam hati bahwa yang namanya ujian itu datangnya dari Allah. 1. Jadi sama itu mengakui, harus menerima dulu gitu. Saya dikasih ujian, mungkin kena pelek burung gitu ya, plek gitu, jidat gitu. Terus kita harus akui dulu bahwa ini memang ada. Saya nggak terima saya, loh itu tanda terimanya udah ada di jidat gitu. Jadi kalau ada kayak gitu, misalnya saya nggak terima kecelakaan itu sudah ada tanda terimanya. Mata robek, kaki robek, itu tanda terimanya. Maka nomor 1 harus akui dulu. Ya Allah, ini memang datang ujian dari Engkau. Nomor 1. Yang kedua, menahan lisan untuk tidak mencemooh, untuk tidak istilahnya menggerutu. Ya. Waktu kemarin ujian banjir di Bali, berapa banyak orang yang bisa menahan diri untuk tidak mencemooh? Kira-kira banyak apa enggak? Oh, semua mencemooh di medsos. Oh, ini gara-gara pimpinan ini nggak bener, ngurusin sampah nggak mau bener ya? Ya. Dicemooh semua tuh. Padahal sungguhnya setiap yang kita ucapkan itu akan kembali pada kita. Ya. Nah, kalau di surat Al-Isra ayat 7, nah, Bapak Ibu kalau baca di surat Al-Isra ayat 7, itu Allah itu menyampaikan apa yang kita lakukan baik dan buruk itu sesungguhnya kembali pada kita. Ya. Makanya kalau dikasih ujian, dikasih apa saja, kita mesti hati-hati. Nggak boleh kita langsung mencemooh. In ahsantum li'anfusikum, fa in asatum falaha. Segala amal baik kalau yang kamu lakukan itu akan kembali sama kamu. Ucapan yang baik juga akan kembali pada kamu. Tapi apa yang kita lakukan yang keburukan itu juga balik sama kamu. Makanya kita mesti harus hati-hati kalau kita lagi mencemooh. Ada kejadian, makanya kalau orang tua itu selalu menyampaikannya apa? Jangan kamu cemooh, tapi kamu bersyukurlah. Oh, disuruhnya begitu. Tabrakan, lehernya sudah robek, itu ya patah singkle. Orang tua bilang alhamdulillah, cuman patah leher. Coba kalau putus gitu ya. Jadi disuruhnya tetap alhamdulillah, itu rumusnya. Ya. Maka nomor 2 rukunnya apa tadi? Menahan diri untuk tidak mencemooh, itu lisan. Yang ketiganya adalah tidak boleh anggota badan ini langsung mendolimi diri sendiri. Contoh dolim diri sendiri itu caranya gimana? Misalnya gara-gara aku ini salah ya Allah, aku udah keliru, diuji kayak gini. Terus ada
orang mukul-mukul muka, nyakar-nyakar. Zamannya Rasulullah sampai nyilet-nyilet. Nah, ada yang ngerubek-ngerubek baju, ada yang langsung bakar rumahnya. Oh, emosi gitu ya. Jadi macam-macam tuh. Nah, itu yang nggak boleh dalam amalan. Maka rukun sabar itu nomor 1, mengakui semua ujian dari Allah, menahan lisan. Yang ketiga, tidak boleh zalim pada diri sendiri. Terus ngapain akhirnya? Berzikir istighfar. Itu yang benar ya. Nah, pertanyaannya, kalau pas kita kena musibah itu kira-kira cepet selesai apa enggak? Yang dirasakan itu sebenarnya lama apa sebentar? Hah? Lama apa sebentar? Contoh, pas lagi kena banjir kemarin, yang kena banjir. Kalau saya ini sudah pernah mengalami soalnya. Rumah saya dihubung tenggelam sisa genteng, sudah pernah. Di Semarang itu saya pulang kerja, mobil saya bawa mobil itu kaca mobil itu segini. Jadi tenggelam langsung mobil saya, langsung mati tengah jalan. Ya, di Semarang. Rumah lantai 1 ini tenggelam, lantai 1, terus naik ke atas. Istri waktu itu hamil tuh langsung ke kuburan. Ya, gara-gara apa? Bawain barang-barang biar di lantai atas. Ya, langsung capek. Nah, itu kita udah ngalami. Pertanyaannya, ketika kita mengalami musibah, sebetulnya lama nggak sih yang dirasain? Sebentar, nyesek-sek gitu. Ya, selebihnya kalau kita tahan napas sudah, oh ini nggak bisa diapa-apain, ini sudah, bener nggak? Oh ini hilang, dia sudah hilang wes gitu. Nggak mau ditangisi juga nggak bisa balik, bener nggak? Nah, tapi kalau rasa syukur, kenapa kok nikmat itu lebih lama tapi melalaikan? Karena kita itu semua antara nikmat satu, nikmat berikutnya ini belum selesai, kita terima lagi kenikmatan, benar apa Kak? Sehingga kita itu nggak terasa nikmat terus. Nah, sekarang coba saya tes umpama nih ya, kalau ibu-ibu masaknya kebetulan pas goreng itu gosong. Nah, pertanyaannya, masakannya yang gosong itu musibah atau anugerah? Hah? Hah? Anugerah apa musibah? Rezeki. Hah? Rezeki. Sekarang ini saya tanya yang makan dulu ya, yang makan, yang tidak masak. Yang tidak masak, dia akan punya dua persepsi. Persepsi pertama, kalau dia menganggap itu musibah, dia akan komentarnya apa biasanya? Piye dong, goreng nggak jelas itu, sampean itu gini, bener nggak? Masak kebanyakan garam, oh bocah genah, ini malah jadi asinan, nanti malah jadi sakit segala macam. Nah itu sumpah serapah. Ya. Kalau itu dianggap sebagai musibah, harusnya ngapain tadi rumusnya? Harus nahan diri, nggak boleh caci maki, betul nggak? Ya, harusnya. Tapi kebanyakan rukun ini kita tidak lakukan, betul apa nggak? Akhirnya keluar. Makanya apa? Ketika itu terjadi tidak baik tuh. Maka kalau saya sumpah serapah, kira-kira yang masak kesel apa nggak? Iya, yang masak orang genah raiso gitu. Terus besok yang masak ini komentarnya kira-kira apa kalau jawabannya gitu? Masak ODW wis besok, bener nggak? Ya. Kenapa? Karena keluarnya jelek, maka kamu akan terimanya jelek. Tuh. Tapi beda, bayangin. Kalau dimasakin, masakane ternyata gosong, tapi tidak menganggap itu sebagai musibah, dianggap sebagai berkah. Jawabannya apa? Alhamdulillah, lidahku kok hari ini pas, ya. Pas iso ngerasa ke gosong, ya. Kira-kira yang masak itu tentrem nggak? Wah, alhamdulillah, bojoku kok ya poplak, gitu kan? Bener nggak? Dan dia akan enak itu makan itu sama-sama, ya kan? Kalau tanya kok iso gosong, iya tadi aku kelamaan sambil nyuci sambil ini gitu ya. Dan itu baik, maka keberkahan keduanya akan diterima. Bayangin tuh kalau nyaci maki gitu, masa kayak gini aja nggak bisa, nggak becus. Aku tak beli di warung, besok warungan terus, gitu pak jawabannya. Jangan pernah pulang. Nah itu yang terjadi. Tapi ketika kita menikmati, maka itu akan berubah. Contoh yang kedua sekarang,
Jenengan punya pasangan suami istri, ya, dia masih ada pasangan. Sekarang, kalau ini pasangannya kebetulan kok kodarullah, itu wis rodok dol sedikit ya, bolak-balik kentut, dan kalau kentut itu bunyinya lumayan, ya, bukan sekedar bunyi, tapi juga baunya lumayan, ya. Pertanyaan, itu musibah atau anugerah? Ya? Musibah apa anugerah? Seneng ya. Jadi segala sesuatu Bu, itu tergantung persepsi kita, betul apa enggak? Maka ilmu psikologi itu begini dikatakan, kalau kamu bisa berpersepsi pakai husnudon, nah bahasa Islamnya begitu, husnudon, maka kamu akan baik yang kamu terima, ya. Tapi kalau kamu suudon, maka kamu makin akan diuji. Oh, bayangin ya, umpama pasangan kita kentut bread, kentut bread gitu ya. Terus itu kentut di kamar, terus kita bilangnya apa? Oh, silit orang gendah gitu. Besok dijahit aja gitu. Kira-kira pasangan kita yang kentut-kentut itu marah apa enggak? Jahit aja lah, bemu aja gitu kan. Jadi itu berantem itu jadinya, ya. Kalau dianggap sebagai musibah. Tapi kalau dia anggap sebagai anugerah, alhamdulillah ya Allah, hidungku normal. Loh, itu nomor satu ya. Jadi kita anugerahnya hidungnya normal. Yang kedua, alhamdulillah masih bisa menghirup bau aspirin, ya kan? Oh. Terus suaminya gimana bilangnya? Alhamdulillah bojoku bisa nerima, ya kan? Yang istrinya yang suka nggak jelas, ya suaminya bisa nerima. Maka itu kebaikan bagi keduanya. Oh, bayangin tuh, ya. Ada satu kisah di India. Suami istri ini, suaminya ini meninggal. Istrinya ketika disuruh kasih sambutan waktu di acara pemakaman, ini waktu itu di-share di medsos ya, saya lupa download. Dan itu saya biasanya kalau ada pelatihan tuh video-video untuk motivasi itu saya selalu share. Dia itu bilang begini, saya sangat sedih sekali ketika suami saya ini dipanggil sama Allah. Hari ini, mulai malam ini, maka saya nggak akan bisa pernah mendengar lagi dengkurannya. Mulai malam ini juga, saya nggak pernah lagi akan bisa mencium bau kentutnya, katanya gitu ya. Ini yang datang yang mulai itu gitu ya, pada ketawa. Tapi sungguh justru bau kentutnya dia, itulah yang akan buat saya kangen katanya. Karena hampir setiap malam suami saya ini kentut, dan kentutnya sembarangan. Apalagi di kamar saya yang ber-AC, kentutnya akhirnya yang tadinya saya semprot parfum itu hilang seketika ketika dia sudah kentut. Tapi malam ini saya nggak akan lagi mencium bau itu, dan sungguh saya akan sangat kangen dengan suasana itu. Bayangin, kira-kira jadi sedih apa enggak? Sedih, karena dia bisa memaknai hidup itu betapa indahnya. Padahal itu kalau bagi orang lain, oh ini musibah ya, bolak-balik suaminya kentut berat gitu ya bahasanya. Tapi ternyata dia indah luar biasa. Itu cara mengakui kesyukuran sekaligus kesabaran. Maka orang-orang yang bisa syukur dan bisa sabar diberikanlah pahala sama Allah yang luar biasa. Orang yang sabar tanpa batas, Allah janjikan pahala yang tiada batas juga nanti di surga. Cuman kita biasanya kalau suruh sabar susah. Kira-kira benar apa enggak? Ya. Nah, dah. Sekarang cukup ada pertanyaan apa enggak? Yes. Daripada tak tambah-tambahin nanti nggak ada pertanyaan. Kok enggak ada pertanyaan Pak? Mumpung belum waktunya habis. Ya, ada pertanyaan? Bebas. Kalau mau tanya bukan bab syukur, bab sabar nggak apa-apa. Bebas. Mau tanya apa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya tentang apa perbedaan atau persamaan musibah, ujian sama azab. Oh ya. Musibah, ujian sama azab ya. Kalau musibah
itu sebetulnya sama dengan ujian. Ya. Bedanya di mana? Ujian itu bentuknya macam-macam. Ya. Bentuknya diuji satu. Makanya di surat Al-Baqarah itu wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Yang pertama itu ujiannya tentang lapar. Nah, insya Allah kalau di ruangan sini nggak ada yang lapar tuh, bener apa nggak? Besok masih bisa makan, bisa masih enak gitu ya. Nah, yang kedua, kalau soal lapar ini enggak diuji juga dengan khauf. Nah, khauf itu apa? Diuji dengan rasa takut. Nah, walju dulu, walju itu lapar gitu ya. Khauf itu takut. Takut itu gimana sih? Misalnya khawatir tuh, besok ini saya mau ketemu orang, misalnya, aduh takut aku, nggak pede. Saya besok ini mau berantem sama orang, misalnya ya. Aku jengkel banget sama ketemu sama orang ini, itu udah takut. Contoh lagi, jenengan kalau suasana sekarang ini yang ditakuti apa? Sekarang saya tanya. Di media sosial kemarin muncul tanah 2 tahun nggak dipakai mau disita. Takut apa enggak? Tabungan yang mengendap, yang nggak ada aktivitas, mau tarik setor langsung diblokir. Takut? Nah, itu sama. Ujiannya ketakutan kayak gitu. Makin takut, makin stres. Waktu zamannya COVID itu batuk, ini COVID nih, COVID, bener ya? Akhirnya takut mati dia, ya. Makanya banyak orang mati itu karena imunnya ketakutan. Maka diuji. Minal amwal, ya. Amwal itu apa? Gak punya harta. Anfus, kita juga tidak dikasih jiwa. Misalnya jiwa, adik saya meninggal, orang tua meninggal, saudara meninggal, gitu ya. Saya punya pasangan meninggal, atau tadinya pasangan terus pisahan, terus atau saya nggak punya keturunan, saya nggak punya pasangan, itu ujian. Ya, bentuknya macam-macam nih, dan setiap orang beda-beda. Jangan dikira nanti, oh enak ya, kamu kok kayak lurus-lurus saja ya, nggak pernah ada ujian. Jangan salah, setiap orang punya ujian, dan ujiannya beda-beda. Terus kalau orangnya, kayaknya enak ya, sugih, tentrem gitu, enggak. Orang yang kaya raya kelihatannya itu ujiannya apa? Dia pasti susah makan, itu orang kaya. Nah, boleh dicek. Makanya orang miliarder itu ada yang susah makan. Kenapa? Karena kolesterol, asam urat, darah tinggi, segala macam tuh. Makanya kalau makan, lihat makan orang bisa makan banyak, dia itu bingung mau makannya opo, padahal duitnya banyak. Maka setiap orang itu berbeda dalam hal ujian. Nah, musibah itu untuk mengingatkan kita biar kita balik sama Allah. Itu juga bentuk ujian, cuman dengan cara kagetan bahasanya. Ya. Tiba-tiba itu ada banjir. Banjir itu kan tidak direncana kan. Nah, terus kalau orang yang kena banjir itu siapa saja, nggak pilih-pilih. Malaikat itu kalau cabut nyawa juga nggak pilih-pilih. Kalau pilih-pilih mungkin yang gede-gede gitu ya. Malaikat yang gede itu mungkin tak cabut aja nih orang-orang yang nggak beres gitu ya. Jadi biar yang ada yang beriman. Kan enggak. Dia akan pokoknya nggak pilih-pilih. Nah, maka yang namanya ujian atau yang tadi namanya musibah itu menjadi satu paket. Sekarang kalau azab itu apa? Azab itu adalah balasan dari Allah atas apa yang kita lakukan. Nah, bedanya di mana? Kalau orang yang beriman, balasannya ada 2 kemungkinan. Dibalas di dunia berarti mengurangi, maka dikasihlah ujian sakit itu untuk mengurangi dosa-dosa kita, ya. Biar nanti azabnya di sana habis, gitu ya. Nah, kalau orang yang tidak beriman, maka balasannya langsung di dunia, semua dibalas. Misal dia minta kaya, dikasih langsung kaya. Makanya jenengan nggak usah heran kenapa ya dia kok nggak sholat tapi kaya banget itu. Kenapa? Karena dia sedekah, derma, langsung dibalas sama Allah itu. Makanya orang-orang Cina itu rumusnya cuma satu. Dia mau kaya, dia terima duit, kalau dagang sebagian dia sedekah. Dan tidak kelihatan sedekahnya.
Makanya sedekah kalau dia sama temennya, saudaranya, itu luar biasa. Ya, saya punya teman Chinese, ada dia mau buka toko listrik nih, dia nggak punya modal. Nah, saya mau buka toko. Omnya ini punya toko listrik. Dia bilang apa? Oh ya sudah, di mana tempat kamu? Saya nggak punya ruko. Ya sudah, dia pinjemi rukonya. Habis itu apa? Itu sedekah untuk saudara tadi itu. Ya, barang-barangnya nggak punya om. Udah, saya yang suplai. Jadi barangnya dipinjemi. Sistemnya apa? Konsinyasi. Hasil daganganmu kamu bagi ke saya. Udah gitu toh. Maka dia otomatis akan berhasil dengan sendirinya karena ada modal, betul ya? Nah, ketika sudah berjalan, berhasil, dia baru bisa mandiri. Tapi bayangin kalau orang kita kira-kira mau seperti itu apa enggak? Enggak. Orang Chinese buka restoran, yang datang itu saudara-saudaranya semua, suruh datang. Maka dia meramaikan. Terus kalau beli, ketika grand opening bayar full, tidak mau berkurang. Nah, bedanya kalau orang kita grand opening ya Islamnya, ya datang gratis yo. Oh, makanya habis grand opening besok nih tutup. Ya. Itu bedanya tuh. Orang Chinese enggak, mereka datang beli dan itu diviralin luar biasa. Dia enggak mau itu didiskon. Dan ini untuk kamu, besok untuk modal buka. Nah itu bedanya. Itu sedekah itu. Maka Allah langsung kasih balasan itu di dunia. Maka kekayaan akan berlipat ganda. Itu rumus ilmu ekonominya orang-orang Chinese. Nah sekarang ketika nanti di yaumil kiamah, maka orang-orang yang tidak beriman itu dibalas di neraka, dihabisinya. Nah kalau kita ini kenapa dikasih sakit, dikasih ujian, itu dalam rangka untuk gugurin dosa-dosa kita. Makanya kalau lagi sakit disyukuri, alhamdulillah gitu ya. Nah kenapa? Mudah-mudahan besok bersih wes, kita lebih enak. Jadi nggak mampir dek neraka. Tapi semua nanti yang muslim, yang beriman itu masuknya ke surga. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting asyhadu alla ilaha illallah. Nah pernah menyatakan itu masuk surga. Ya. Jadi barang siapa yang bisa menyatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masuk surga. Cuman bedanya surganya itu duluan atau terakhir. Ada yang mampir dulu di neraka, dicuci terus nunggu gitu ya. Naik turun nanti lain kali saya bahas tentang kematian ya. Nah, tentang kematian. Saya membaca dalil-dalil kematian gitu ya. Selama kemarin umroh itu saya cari dalil-dalil kematian, masya Allah, ngerinya apa? Baru baca tok itu ya. Setiap kali baca itu ngeri. Kenapa? Orang yang meninggal dunia sekarang ini, gitu ya, itu di alam kubur disiksa sama Allah kalau selama hidup di dunianya kurang beramal. Ya, satu, banyak dosanya, maka di situ dihimpit. Nah, makanya alam kubur itu kenapa orang yang baru melangkah kita pergi terus dibuka kembali, kan ada kan? Tiba-tiba sudah kosong semua. Itu kita pergi, langkah kaki kita yang takziah keluar, maka malaikat itu langsung mukulin dia. Kalau dia banyak dosa di dunia. Makanya ketika ada diotopsi lagi, dibuka, padahal baru beberapa jam dikubur, dibuka itu sudah kosong. Ada mayat yang begitu. Kenapa? Berarti siksa kubur itu benar adanya, ya. Makanya kalau kita pas sehat gini, gitu ya, kita itu enak ketemu orang, bener ya. Manusia itu punya harga kalau masih hidup. Ayam itu punya harga kalau sudah mati, ya. Bener ya? Ya kan? Kalau ayam itu bisa ayam goreng, ayam geprek gitu, macam-macam harganya lebih mahal, ya. Tapi manusia, coba jenengan hidup gini salaman mau, ya, ketemu mau, kita ngobrol berdua mau, coba meninggal, terus jenengan sendirian ngajak ngobrol dia, kira-kira takut apa enggak? Aduh gitu ya, aduh gitu. Masuk yang supir ambulan, ya, jenengan duduk di belakang sama supir ambulan. Di belakang ini berdua sama mayat. Kira-kira udah mikir apa enggak? Kecuali yang meninggal itu adalah saudara kita, orang tua kita, betul?
Tapi kalau orang lain, aduh ini jangan-jangan nanti bangun terus langsung ngomong Yusron gitu ya, wes repot itu. Begitu manggil nama udah takut, padahal itu belum dikubur. Makanya kenapa kalau kita takziah gitu ya, kita berdoa, alam kubur itu bisa lebih lebar. Maka sampai menunggu yaumil kiamah, kalau bagi orang yang beriman itu dia pengen disegerakan untuk biar apa? Biar menikmati indahnya surga yang lebih kekal. Di sana udah nikmat tuh di alam kubur kalau orang yang beriman. Lapang, ada taman, ada segala macam. Bahkan orang yang ahli baca Quran, ya, itu bisa jasadnya masih utuh dijaga sama Allah. Ada orang-orang yang alim itu baunya, maka itu disiram tuh. Jadi ada malaikat yang ketika mau dikubur, kalau orang alim itu malaikat diperintah sama Allah membawa satu parfum, kemudian suruh melumuri seluruh tubuhnya. Maka ketika orang itu dikubur, banyak orang bilang ini baunya kok bau enak sekali, harum. Ada yang pernah begitu? Maka itu berarti jasadnya dijaga sama malaikat. Allah Akbar, ya. Dan orang yang seperti itu, kalau di alam kubur dia nggak sempit, walaupun hanya 1 meter kiri kanan, ya. Nah kalau kita, makanya mumpung kita masih sehat, kita siapin tuh persiapan nanti di alam kubur, nanti lain kali. Nah, kalau kita yang tadi, yang soal azab tadi, itu nunggu nanti azabnya kapan, diterimanya di yaumil kiamah, pas padang mahsyar, kemudian nanti ditimbang amal baik, amal buruk. Kalau baiknya lebih tinggi masuk surga, wes gitu. Kalau ternyata amalannya ini kok lebih banyak amal buruknya, maka dimasukkan dulu di neraka, dicuci, dibersihin. Cuman di neraka ini naik turun, ini wis bersih urung belum masukin lagi gitu ya. Dan panasnya di neraka 700 kali lipatnya dari panas di bumi, ya. Jadi jenengan kalau mau ngetes panas di bumi itu kayak apa, ya, ambil korek api terus jes gitu ya. Nah, habis itu taruh tangannya, kira-kira panas apa enggak. Itu belum seberapa, ya. Panas di bumi itu hanya sebagian kecil. Nikmatnya di surga itu seperti setetes. Nah, jari-jari kalau kita celupin di lautan, kata Rasulullah, jari-jarimu taruh di lautan, habis itu kamu angkat, tetesan air yang di jarimu itulah, itu baru sebagian saja anugerah nikmat yang diberikan di dunia. Jadi itu cuma setetes gitu. Berarti yang di akhiratnya lebih banyak apa enggak? Nah, makanya orang-orang yang mukmin, kalau orang yang meninggal dunia sekarang ini mereka menunggu, ya Allah segerakan ketemu hari kiamat biar saya bisa menikmati indahnya, kekalnya keindahan di akhirat. Orang-orang yang kafir, yang tidak beriman, dia juga pengen, ya Allah segerakan saya disiksa di sini, wes geraan kiamat wes gitu. Sama, cuman bedanya biar segera selesai. Pikiran mereka selesai azab di kubur, padahal nanti azab di sana jauh lebih kekal, dia nggak tahu, ya. Nah, maka bagi kita sekarang kita persiapkan baik-baik, ya. Mudah-mudahan setiap amalan yang tadi sabar, syukur, kalau kita bisa melaksanakan itu amalan kecil sifatnya, ya. Sama baca Quran itu salah satu amalan tuh. Nanti setiap huruf Al-Quran yang kita baca itu menjadi teman kita di alam kubur. Jadi teman-teman kita itu nanti bentuknya amalan, itu menjadi orang bentuk manusia yang menemani kita ngobrol. Kamu siapa? Saya bacaan Quran. Kamu siapa? Saya ini amalan sholatmu. Kamu ini siapa? Saya ini bacaan puasa-puasamu. Saya ini amalan sedekahmu. Maka di alam kubur tidak sendirian. Bagi orang yang meninggal, harapannya cuma satu, minta doa orang yang hidup. Maka kalau kita yang hidup, tolong kirimin doa sama yang meninggal. Jangan pernah kita itu diem, minimal untuk orang tua kita, ya. Saya kalau habis sholat itu doa yang paling pokok harus kepada orang tua, adik, keluarga. Terus teman-teman yang saya ingat
oh ini ada yang meninggal, itu harus doain duluan ya. Kenapa? Karena mereka butuh doa. Begitu ada doa, ya Allah ampunilah Bapak A, ampunilah Bapak B, maka kuburannya itu renggang, jauh dari sisa yang sempit tadinya langsung melebar. Kenapa? Ada kiriman doa dari yang hidup. Oh, makanya Bapak Ibu kalau punya orang tua, saudara yang sudah meninggal, doakanlah. Yang kedua, ajarin anak-anak untuk membacakan doa. Minimal bacain Quran, kirim. Makanya bacaan Quran itu salah satunya kalau sebelum baca, Bapak Ibu boleh niatin dalam hati, ya Allah, bacaan saya ini saya kirimkan untuk orang tua saya, untuk adik saya, untuk saudara saya yang sudah meninggal. Karena kiriman doa bacaan, insya Allah itu juga akan kecatat. Dan nanti itu kiriman doanya akan berupa yang tadi amal soleh. Jadi orang yang meninggal itu langsung tentrem, dia senang sekali, tersenyum. Maka sering kalau Bapak Ibu pernah bermimpi apa enggak didatangi orang, orang tua, orang saudara ya, yang pernah sering kan? Tandanya apa? Sebenarnya dia minta doa ya. Kalau udah didatangi dalam mimpi, kita tadi malam Bapak datang pasti ada apa-apa, ada apa-apanya, berarti harus kirim doa karena dia butuh gitu ya. Maka kalau ini nggak pernah aku mimpinya mau mimpi aku jalan-jalan tok ya, aku nggak pernah mimpi, mesti harus diingat.